Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Jumat 29 April 2022, yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah lakukanlah pekerjaanmu dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Korintus merupakan salah satu kota yang paling tua dan paling terkemuka di Yunani kuno. Terletak kira-kira 5 km di sebelah barat daya kota Korintus modern. Merupakan kota perdagangan yang sangat maju dengan pengaruh budaya dan agama-agama yang sangat kuat. Sehingga bisa dibayangkan betapa sulitnya di sana melakukan ajaran tentang kasih. Setiap orang percaya ketika sedang berada dalam krisis dan menghadapi berbagai masalah, harus mencerminkan kasih Kristus dan membagikannya kepada sesama. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Melalui firman Tuhan ini, kita sebagai anak-anak Allah harus hidup dengan penuh kasih. Ini merupakan kalimat perintah. Kasih harus timbul dari dalam hati. Dengan kasih, kita mendahulukan kepentingan orang lain dan mengupayakan hal-hal yang dapat membangun orang lain. Kasih sejati bisa timbul ketika kita menyadari betapa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saat ini, kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Sebagai terang Kristus di dunia ini, kita harus memberikan teladan kepada orang-orang yang hidup di lingkungan sekitar kita, agar kasih Kristus terpancar lewat kehidupan kita sehari-hari. Tuhan dipermuliakan lewat kesaksian hidup kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu, sebagai orang percaya, harusnya menjadi kasih bagi orang lain dan hidup saling mengasihi. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, apapun yang dilakukan pasti penuh damai dan sukacita. Apapun yang kita kerjakan, baik tentang waktu, tenaga, harta, kepintaran, jabatan, pekerjaan, kemampuan, pelayanan, dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kasih dan kuasa Allah bisa terus mengalir deras. Biarlah kasih Tuhan selalu terpancar melalui hidup kita. Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita melalui anaknya Yesus Kristus, maka Dia menginginkan agar apapun pekerjaan yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di kantor, atau dimanapun kita bekerja, kita harus mengekspresikan talenta atau kelebihan yang kita miliki. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kasih kita harus berdasar pada kasih Kristus. Alangkah indahnya kalau kita melakukan tugas pelayanan dan apapun yang kita lakukan, kita melakukannya berdasarkan kasih Tuhan Yesus.
Kasih yang Tuhan kehendaki adalah kasih yang rela berkorban. Berkorban untuk kemuliaan Tuhan tanpa imbalan. Kasih untuk memberikan yang terbaik. Memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Seperti persembahan seorang janda miskin di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Kasih untuk memberikan dengan tulus tanpa mencari keuntungan pribadi. Memberi dengan tanpa memikirkan apakah ada manfaat yang akan kita peroleh dengan pemberian tersebut. Saudara yang dikasihi Kristus, apakah kita selama ini telah rela berkorban? Apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Dan apakah kita telah memberikan dengan tulus tanpa adanya unsur pribadi yang dapat menguntungkan kita? Untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan kasih yang tulus, kita harus senantiasa berjaga-jaga dengan berdiri teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki, berintegritas dan memegang teguh komitmen, tidak terombang-ambing, tetap kuat dalam segala keadaan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan taatlah terhadap firman Tuhan. Marilah kita senantiasa meminta pimpinan dari Roh Kudus untuk dapat selalu mengasihi Tuhan dan sesama kita secara maksimal selama kita masih diberi kesempatan di dalam kehidupan ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang memberikan kesehatan kepada kami pada pagi hari ini. Apapun pekerjaan kami, biarlah kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kasih. Kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, itulah yang mendorong kami untuk mengasihi sesama kami dan juga mengasihi Tuhan. Sertailah kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Berkatilah kami di dalam setiap pekerjaan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.